Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin nabiyina nasta'in ala murdini wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'd. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Nah, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, nah kita sekarang masuk di halaman terakhir dari surat Toha ya. Nah, kita masuk di 126 ya. Ini ayatnya pendek. Nah, nanti bisa langsung di 127 ya. Nah, silakan dari 126 127 Pak Maswar tafadhol. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala kadzalika atatsaka. Dia berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayatuna, ayat-ayat kami, fanasitaha, maka kamu melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan demikian hari ini kamu dilupakan juga. Kira-kira gitu ya, Ustaz ya. Ya. Wa kadzalika najzi man asrafa, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas. Walam yu'min bi ayati rabbih, dan dia tidak beriman kepada ayat-ayat dengan ayat-ayat Rabbi Tuhannya. Wala azabul akhirati asyaddu wa abqa, dan sungguh azab akhirat lebih sangat keras dan lebih kekal. Ya. Qala kadzalik ya. Ya, qala kadzalik berkata demikian itulah atatka ayatuna, ayat-ayat kami telah datang padamu, fanasitaha, tapi engkau melupakannya, wa kadzalikal yauma tunsa, dan demikian itulah pada hari ini engkau dilupakan. Ya, jadi ini menegaskan terkait dengan ayat sebelumnya di halaman yang pekan lalu kita bahas 125 ya. Ya, jadi ada orang-orang yang mereka bertanya pada Allah, kenapa mereka dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal dulunya mereka mampu melihat ya. Ya, nah itu semuanya di sini kita mendapati klarifikasi yang Allah sampaikan. Ya, jadi ayat-ayat Allah telah datang, tapi ternyata tidak dipatuhi, tidak diikuti ya. Mereka melupakan ayat-ayat Allah sehingga di hari itu mereka juga dilupakan. Ya, jadi itu yang kemudian kita kenal dengan jaza ya, balasan, karena mereka melupakan Allah di dunianya sehingga mereka juga dilupakan oleh Allah di akhiratnya. Wa kadzalika najzi man asrafa, dan demikian itulah kami memberikan balasan pada orang yang asrafa, yang melampaui batas. Jadi mereka dianggap sebagai orang-orang yang melampaui batas. Walam yu'min bi ayati rabbih, dan tidak beriman pada ayat-ayat Tuhannya. Wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa, karena itu siksa akhirat lebih keras dan lebih kekal baginya. Nah, di sini kita mendapati Allah menyebutkan dengan kata asyaddu wa abqa. Ya, jadi yang paling keras, yang paling kekal, tidak ada yang menandinginya. Ya, jadi inilah yang kemudian kita diingatkan terkait dengan kehidupan dunia yang tidak kekal ya. Bagaimana mungkin ada orang-orang yang mengorbankan akhiratnya lebih di dunia, padahal yang kekal adalah akhiratnya, bukan dunianya. Ya, jadi ini dianggap sebagai orang yang melampaui batas dan dianggap tidak beriman pada ayat-ayat Allah ya. Jadi melupakan ayat Allah itu termasuk orang-orang yang tadi mereka tidak melaksanakan pesan-pesan Allah ya, mereka tidak mengindahkan apa yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an ya, mereka dianggap orang-orang yang asraf, yang melampaui batas. Nah, dipastikan akan terjadi pelanggaran-pelanggaran di situ ya bagi orang-orang yang tidak mengimani. Nah, pasti akan banyak pelanggaran di sana. Makanya Allah sebelum menyebut mereka sebagai orang yang belum atau yang tidak beriman atau yang tidak mengimani ayat, maka mereka sudah disebut Allah, oleh Allah dengan kata asraf ya. Jadi orang yang melampaui batas di situ. Ya. Berikutnya kita masuk di ayat yang ke-128, Bu Husna 128, Afalam. Afalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamsuna fil masakihim inna fi dzalika li ayatil ula Nuha 128. Ya, Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka kaum musyrikin berapa banyaknya kami membinasakan umat-umat sebelum mereka, padahal mereka berjalan di bekas-bekas tempat tinggal umat-umat itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. ya. Afalam yahdi, tidakkah yahdilahum, ya, tidakkah dia mendapatkan penjelasan, ya. Kam ahlakna qablahum, berapa banyak telah kami binasakan sebelum mereka minal qurun, dari generasi-generasi, yamshuna fi masakinihim, yang mereka berjalan di tempat-tempat tinggal mereka. Jadi artinya mereka juga berjalan, maksudnya melewati, atau mereka boleh jadi bahkan singgah di tempat-tempat mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang telah dibinasakan oleh Allah. Jadi apakah itu di Madain Soleh, ya, atau itu di Petra, atau itu di tempat-tempat yang lainnya yang memang Allah pernah membinasakan mereka, termasuk di Laut Mati. Ya, inna fi dzalika laayatil liulil nuha, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berakal. Nah, di sini orang-orang yang berakal pasti akan mendapati ada tanda kebesaran Allah di sana, ya. Nah, ketika mereka mendapati tempat-tempat yang pernah dihancurkan oleh Allah yang bisa menjadi pelajaran bagi mereka. Makanya orang-orang yang beriman itu tidak boleh melewatinya kecuali dengan meratap, yaitu pun juga karena darurat, ya. Ya, jadi di sini kita dapati ada orang-orang yang mereka sudah biasa melewati tempat itu, bahkan di sini kita dapati yamshuna fi masakinihim. Jadi mereka juga berjalan di tempat-tempat tinggal mereka, orang-orang yang pernah dibinasakan oleh Allah, tapi ternyata mereka tidak mampu mengambil pelajaran, ya. Tetap saja mereka ingkar. Jadi di sini kita dapati sejarah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran yang tentunya mesti mampu untuk mengimankan seseorang, karena orang-orang terdahulu telah Allah binasakan, telah Allah hancurkan, tapi belum tentu, ya, itu semuanya akan bisa mengingatkan. Boleh jadi ada orang-orang yang tetap menganggap itu adalah asatirul awalin, ya, dongeng orang-orang terdahulu. Ya, itu seperti itu juga pada orang-orang kafir Quraisy, ya, yang mereka menganggap bahwasanya Al-Qur'an adalah asatirul awalin, dongeng orang-orang yang terdahulu. Ya, meskipun mereka sudah mendapati berita-berita terkait dengan kehancuran orang-orang terdahulu, ya. Makanya kalau mereka bertanya tentang Ashabul Kahfi, kan berarti mereka pernah mendengar itu, gitu, ya. Meskipun belum sempurna, belum lengkap yang mereka dengar, makanya mereka klarifikasi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan kejadian-kejadian yang lainnya, mereka pernah mendengarnya. Bahkan kita dapati Fir'aun kan juga tahu di situ, ya. Ya, Rasul itu utusan Allah dan pasti membawa mukjizat, itu, ya. Ya, jadi rata-rata telah tahu terkait dengan itu. Tapi di saat Rasul itu datang pada mereka, ternyata mereka tidak mengimaninya. Nah, di sini yang kita dapati tadi ada kata yamshuna fi masakinihim, ya. Jadi orang-orang yang mereka bahkan mendapati dan boleh jadi melewati tempat-tempat tinggal yang pernah mereka tinggali, maksudnya orang-orang yang pernah Allah hancurkan, belum tentu orang-orang itu akan mampu mengambil pelajaran, ya. Padahal mestinya dapat mengambil pelajaran. Ya. Ya, jadi kalau Arab Saudi termasuk yang tidak peduli dengan matain soleh, gitu, ya. Meskipun kalau kita bicara terkait dengan dunia itu bisa mendatangkan uang di situ, ya. Tapi ternyata tadi kebijakan pemerintahnya seperti itu, ya. Jadi sehingga kemudian diambil oleh UNESCO di situ, ya, terkait dengan mata soleh. Jadi karena tadi menjaga larangan Rasulullah SAW tentu akan lebih aman di situ, ya. Jadi akan lebih menenteramkan dibandingkan mengambil wilayah itu, ya. Nah, kita masuk berikutnya di ayat Tanya 1, Pak 2. Ustadz, Oh ya, silakan. lokasi-lokasi tempat yang dihancurkan Allah tadi Pak Ustadz sebut Laut Mati, Petra itu maksudnya apa tuh Pak Ustadz? Oh ya, Laut Mati ini kan kaum Nabi Lot, ya. Ya,
Nah, kalau Petra dengan Madain Soleh ini satu. Itu satu wilayah ya. Ya. Jadi satu wilayah kaum Nabi Soleh yang pernah Allah binasakan di situ ya. Ya, jadi di satu wilayah itu dulu jadi satu gitu ya. Nah, tapi nampaknya ketika kita mendapati ada perubahan wilayah ya, yang kemudian Madain Soleh masuk di Arab Saudi, Petranya masuk di Yordan gitu ya, dan kita mendapati ada kebijakan yang berbeda ya. Dan ternyata Petra dibuka untuk wisata di situ ya. Kalau Madain Soleh tidak. Nah, bahkan Saudi tidak menganggap itu sebagai wilayahnya, tapi tetap ada di wilayah Saudi Arabia ya. Makanya tampaknya diambil UNESCO di situ ya, karena Arab Saudi tidak mengelola Madain Soleh. Nah itu kalau misalkan kita bicara terkait dengan pendapatan negara gitu ya, mungkin akan menjadi daya tarik wisata di situ ya. Tapi ternyata Arab Saudi tidak peduli dengan Madain Soleh, dibiarkan saja gitu ya. Nah, tapi tampaknya Petra dikelola di situ ya. Jadi sehingga tadi memancing orang-orang untuk datang ke wilayah itu ya. Ya, dan itu tadi terkait dengan tempat-tempat yang pernah Allah hancurkan, yang pernah Allah binasakan karena kemaksiatan mereka. Apa namanya Pak Ustadz yang di Arab tuh Pak Ustadz? Yang di Saudi, oh Madain Soleh. Madain Soleh. Madain Soleh itu kalau kita itu nama kotanya ya Madain Soleh. Kalau kita terjemah Madain Soleh itu Madain itu jamak dari Madinah, kota-kota gitu ya. Soleh Nabi Soleh, gitu ya. Jadi kaum Nabi Soleh, jadi sebutannya Madain Soleh dan memang itu adalah hingga sekarang kita dapati sebutannya Madain Soleh, gitu ya. Ya Madain Soleh ya. Cuma nampaknya dia tidak begitu dikenal di masyarakat dunia. Yang lebih dikenal Petranya di situ ya. Itu tadi karena tadi Petranya dibuka untuk wisatawan, sedangkan Madain Soleh tidak. Nah, itu yang mungkin menjadikan masyarakat dunia banyak yang kurang tahu terkait dengan wilayah itu ya. Ya. Kalau tampilan wilayahnya ya hampir mirip dengan Petra di situ ya. Karena memang dulu jadi satu. Hmm. Ya, kasih Pak Ustadz. Gimana Ya. satu Pak Ustadz kan jauh berjarak. Apanya? Kan Madain Saleh yang sama Petra kan berjarak, itu satu di Yordan, satu di Arab Saudi. Gimana Iya. satu Pak Ustadz? Bagaimana Iya. jadi satu gitu loh. Oh ya, berjaraknya kan karena tadi terkait dengan wilayah negaranya yang kemudian mengalami perubahan ya. Dulunya kan itu satu wilayah. Jadi Petra dan Madain Soleh itu satu wilayah itu. Oh. Tapi kalau saya lihat, ya kalau saya lihat di gambarnya nih di Google, Madain Saleh sama Petra, bagusan Petra Pak Ustadz. Kami udah pernah ke Petra. Nggak boleh sebetulnya ya Pak Ustadz ya, mengunjungi Nah, itu ya. kalau tadi kalau meratap ya di situ ya mengingat orang-orang yang pernah Allah binasakan untuk tadi tadabbur alam di situ ya. Iya. Nah, kalau itu itu yang jadi catatan ya. Nah, kan seperti para sahabat yang pernah lewat di Madain Soleh ya. Nah, itu kata Rasulullah, engkau boleh lewat di situ tapi dengan cara meratap. Ya, karena memang diantaranya kan bahkan tidak ada yang lewat saja, ada yang berteduh di situ gitu ya. Ada yang berteduh di sana. Ya, mungkin ada di antaranya yang mereka mendapati ada nuansa yang berbeda terkait dengan wilayahnya di situ ya. Masih ada bangunan-bangunan yang tampak di situ ya. Jadi sehingga mereka tertarik untuk berteduh. Ternyata Rasul ingatkan agar mereka tidak melakukan itu. Ya, jadi kalau terpaksa berarti mereka mesti tadi sambil meratap. Itu juga yang terjadi di Laut Mati gitu ya. Oh. Ya, kalau di Laut Mati dulu bahkan ada yang ke Badar lewat situ mengambil airnya untuk mengawetkan roti gitu ya. Jadi saat itu kan mereka berbekalan mereka mau diawetkan dengan air yang mereka ambil dari Laut Mati. Ya. Jadi alasannya untuk mengawetkan makanan mereka. Ya, tapi tadi Rasul mengingatkan itu ya. Makanya peringatan Rasul ini yang kemudian nampaknya dipegang oleh Arab Saudi ya, sehingga tidak tadi seakan-akan dilupakan ya wilayah itu ya, meskipun masuk di Arab Saudi. Kalau Al-Ula pasti mengapa Al-Ula mengapa Al-Ula tidak boleh dikunjungi? Kaum Samud di situ. Ya. Kaum Samud kalau Al-Ula. Terus Al-Ula juga dibuka kok di Arab Saudi sekarang Pak Ustaz. Ya, kalau untuk yang terbaru perkembangannya seperti itu ya. Ya, tapi awalnya memang menahan di situ ya, Arab Saudi termasuk yang menahan.
Kalau terkait dengan perkembangannya ada pergeseran-pergeseran, ya itu tadi ya kita tidak tahu kebijakan berikutnya ya. Jadi yang jelas sejak awal memang itu termasuk yang di ini ya, yang tidak begitu dipedulikan ya. Jadi Pak Pak Ustadz, Ustadz, kalau di Ya. Al-Ula itu Pak Ustadz, hotelnya Pak Ustadz 13 juta, 16 juta. Insya Allah. Jadi semuanya itu ya. Jadi duit semuanya ya. Iya, Pak Ustadz, kalau laut mati itu apa sejarahnya Pak Ustadz? Laut mati itu kaum Nabi Lut, kaum Sodom. ambil dulu Sodom. Ya, jadi kehancurannya yang paling berat di antara yang lain. Kalau yang lainnya gempanya ini kan kayak likuifasi gitu ya, ditelan bumi. Kemudian ada yang tadi sudah hilang karena likuifasi bentuk gempanya. Kalau di Nabi Lut ini di Laut Mati ini kan tidak hanya begitu ya, tidak hanya likuifasi tapi itu disebut Allah aliyaha safilaha. Jadi bagian di atas permukaan Balik. bumi itu diterbangkan ke atas gitu ya. Nah, kemudian dia dijatuhkan lagi, tapi ketika jatuh dia tidak mundur ya. Ternyata dia berbalik. Jadi yang di atas dia menjadi di bawah. Makanya lapisan bawah yang ada sungai asin itu, nah, dia Nah, kemudian berada di bagian atasnya ya. Jadi yang atas di bawah aliyaha safilaha, yang atas di bawah, yang bawah jadi di atas ya. Nah, kemudian wa amtorna bihi jarat min sijil. Kemudian setelah itu kami lempari dengan batu-batu dari sijil. Jadi memang tadi tidak hanya gempa dahsyat yang diterbangkan buminya dan dijatuhkan lagi di balik begitu ya, tapi juga dihujani dengan batu-batu dari sijil. Ya, jadi sehingga laut matinya disebut barhum mayit, laut mati karena dia tidak terhubung dengan laut-laut yang lainnya di situ ya. Karena memang aslinya dia bukan laut gitu ya, sehingga disebut dengan al-bahrul mayit. Ya. Nanti Ustadz. Ya. Nah, berikutnya kita masuk di 129 walaula. Bu Linda, walaula. Bu Anida sepertinya perlu ini Bu Anida tur ke Aqsa Bu Anida, jadi biar tahu itu semua Bu Anida ya. Kan Insya Allah doakan ya. Bu Anida kan cukup bisa ke Dimudahkan sana tuh ke Allah. Aqsa. Amin. Cuman Cuma 20 jangan lupa tadaburnya ya. Tadaburnya itu tadi disuruh untuk tadabur ya. Kalau ke tempat itu ya tadi berarti mesti tadabur ya. Jadi tidak boleh lupa. Karena tidak sedikit orang-orang yang ketika mereka datang ke tempat itu mereka lupa di situ ya. Yang tahu ya bersenang-senangnya saja gitu ya. Nah, jadi yang terpenting tadaburnya itu. Jadi harus bisa ambil pelajaran dari apa yang pernah terjadi di situ gitu ya. Ya. Tapi guide-nya menerangkan kok Ustaz. Apanya? Guide-nya menerangkan kok secara Dia mengingatkan ya. Ya, kami pergi sama Ustaz Bahtiar Nasir lagi. Jadi di perjalanan beliau menceritakan semua tentang itu kaum Nabi Lut sama kaum Nabi Saleh. Ya, yang jelas itu tadi mas'ulnya ya berarti memang bertanggung jawab untuk menjelaskan ya. Ya, karena memang membawa ke tempat-tempat itu. Ya, berikutnya di walaula Bu Linda silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula kalimatun sabakat, dan sekiranya tidak ada ketetapan yang terdahulu mir rabbika, dari Tuhanmu, makana lizaman wa ajalun musamma, sungguh adalah dan ajal yang telah ditentukan. Ya, walaula kalimah ya kalau bukan karena kata, jadi kalimah ini kata ya. Kata yang dimaksud adalah rahmat Allah ya, rahmat. Ya, jadi Allah telah menetapkan inna rahmati sabaqat ghadabi. Jadi ketika Allah menciptakan jagat raya ini, Allah telah menetapkan konun ya, undang-undang yang akan terjadi di alam ini bahwasanya inna rahmati sabaqat ghadabi. Jadi rahmatku akan meliputi amarahku di situ ya. Jadi kalau Allah marah murka dengan hambanya, itu mereka masih diliputi dengan rahmat Allah.
Ya, jadi misalkan mereka punya hak untuk makan, mereka tetap diberikan Allah makan. Mereka berhak mendapatkan kesehatan, Allah tetap berikan kesehatan pada mereka. Jadi meskipun mereka ingkar di situ ya, ingkar tapi Allah tetap sesuai dengan apa yang terjadi telah ditetapkan Allah sebelumnya. Walau kalimah kalau bukan karena kata, sabakot mirrobik yang telah berlalu dari Tuhanmu, maksudnya yang telah ditetapkan oleh Allah dahulu ya. Ya, jadi itu yang kemudian menjadi kebaikan bagi manusia. Jadi mereka mendapatkan rahmat Allah. Ada yang bermaksiat, tapi mereka ternyata tidak langsung diadab di situ ya. Mereka tetap diberikan waktu di situ ya untuk bisa bertaubat dan seterusnya memperbaiki diri. Ya, ya. Jadi Allah masih menyayangi mereka, masih murka di situ ya. Allah disekutukan itu kan Allah paling murka, paling marah ya. Tapi ternyata mereka tidak Pak, langsung dibinasakan oleh Allah. Jadi Pak, mereka diberikan waktu di situ, jadi Allah masih menyayangi mereka. Dan ternyata ngetehnya kalau mereka itu mencari rezeki, mereka tetap mendapatkan gitu ya. Kalau mereka bahkan berdoa minta disembuhkan, disehatkan oleh Allah, mereka masih mendapatkan hak itu. Ya, nah itu yang kemudian kita dapati kata kalimah ya, yang kalau bukan karena kalimah yang telah Allah tetapkan sebelumnya. Lakana li zaman, maka niscaya akan menjadi siksa. Nah, di sini ada ajulun musamma dan juga batas yang ditetapkan. Ya, jadi Allah telah menentukan batas di situ ya. Jadi sampai kapan si fulan dan atau suatu kaum itu ya. Jadi artinya Allah tidak mungkin melanggar apa yang telah Allah tetapkan itu. Ya, ya itu yang kemudian kita dapati rahmat Allah yang luar biasa ya. Manusia tidak mungkin bisa begitu, gitu ya. Ya manusia ketika sudah marah di situ, apalagi punya kuasa, gitu ya. Apapun bisa dilakukannya di situ ya. Apalagi manusia merasa dia tidak bersalah karena dia dalam rangka menghukum orang-orang yang bersalah di situ ya. Tapi ternyata Allah tidak demikian ya. Jadi tadi ada kalimat ya rahmat yang telah Allah tetapkan sebelumnya, bahwasanya inna rahmati sabagat ghadabi ya. Jadi rahmat Allah akan meliputi amarah Allah. Ya, nah di situ bukan berarti kemudian manusia mereka seenaknya saja, tidak ya. Jadi mereka tetap mesti bersyukur pada Allah dengan cara segera bertaubat dari kesalahan mereka. Ya, jadi sehingga mereka tidak menyia-nyiakan rahmat yang telah Allah tetapkan untuk mereka ya. Ya, jadi insya Allah mereka akan dalam kebaikan selalu ketika di saat tergelincir, kemudian segera ingat Allah dan bertaubat padanya. Ya, yang berikutnya kita masuk di 130. Ya, 130 Bu Wardi pada fasbir. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. Maka sabarlah engkau atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ghurubiha. Iya, ghurubiha. Sebelum terbit matahari dan sebelum matahari terbenam. Wa min ana illal laili fasabbih. Dan siapa yang dan dari waktu ana itu ada waktu dan dari waktu malam maka bertasbihlah pula. Wa aqrafan nahari la'allaka tarda. Dan di ujung siang hari agar engkau merasa tenang. Ya. Fasbir ala ma yaqulun, maka bersabarlah engkau dari apa yang mereka katakan. Wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu. Qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya. Ya, ini yang kemudian kita kenal dengan pagi dan sore ya. Nah, jadi doa pagi dan sore berarti paginya berarti sebelum terbitnya matahari, setelah subuh ya. Ya, kemudian qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya berarti menjelang maghrib ya, ba'dal asri ya, dan termasuk waktu yang mustajab setelah asar sampai terbenamnya matahari ya. Wa min ana ilail, dan di antara malam atau di sela-sela malam. Nah, di sini kita dapati ada ana ya. Nah, di sela-sela malam.
Ya, boleh kalau setelah malam kemudian dimaknai dengan di penghujung malam di situ ya. Ya, karena dia termasuk sepertiga terakhir yang lebih mustajab dibandingkan malam-malam yang lainnya atau waktu malam yang lainnya ya. Jadi awalnya anak ini adalah di sela-sela, ya kemudian bisa tadi dimaknai dengan di penghujung malam, ya. Ya wasabbih fasabbih maka bertasbihlah wa atrafan nahar di penghujung siang. Nah, penghujung siang ini tadi untuk menegaskan kata qabla ghurubiha sebelum terbenamnya matahari ya. Nah, penghujung siang ditegaskan lagi. La'allaka tardo agar engkau tenang. Nah, di sini kita bisa mendapati seorang ketika ingin mendapatkan ketenangan gitu ya. Mereka ingin mendapatkan kirodoan, ya, maka di sini kita dapati kesimpulannya ada 3 waktu di situ yang mereka dianjurkan bertasbih ya. Jadi bertasbih di pagi hari, bertasbih di sore hari, dan bertasbih di penghujung malam atau di sela-sela malam di situ ya. Makanya kata anak Allah ini yang kemudian bisa dimaknai di sela-sela malam, orang boleh di situ ya tahajud di awal waktu gitu ya. Ya atau di tengah malamnya ya mereka tahajud ya nanti mereka istirahat atau tidur lagi. Ya memang yang terbaik adalah di penghujung malamnya ya. Ya berarti ada 3 waktu itu kan atrofan nahar itu nanti sudah kita bisa memaknai dengan kata qabla ghurubiha ya. Jadi sebelum terbenamnya di penghujung siang ya. Ya, jadi pagi, sore, dan malam. Malamnya ini berarti waktu-waktu tahajud di situ ya. Ya, nah itu tadi tasbih yang banyak dilakukan oleh seorang hamba, maka insya Allah mereka mendapatkan ketenangan di situ ya. Ya, nah di Itu sini kita dapat tasbihnya tasbih apa ini betul? tentunya tidak hanya diucapkan saja, tapi bagaimana mereka benar-benar terjauhkan dari berbagai macam kesyirikan ya. Karena boleh jadi kan ada orang bertasbih dengan mulutnya, tapi ternyata perbuatannya masih syirik ya. Nah dia Iya. tidak akan pernah mendapatkan ketenangan kalau begitu. Kalau hanya ternyata mulutnya saja ya, pagi, sore, malam dia bertasbih, tapi ternyata tidak ada efek pada perbuatannya. Nah itu yang naudzubillah ya. Ustaz, tasbihnya boleh Pak Ustaz, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil-azim, astagfirullah wa atubu ilaih. Boleh ya? Oh, dipersilakan ya. Itu berarti ada tasbih di sana, ada istighfar, ada takbir yang diucapkan, Ya. include semua di situ ya. 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 Ustadz, itu kan kita kan memang dianjurkan, bukan dianjurkan, malah disunahkan untuk zikir pagi. Itu kan udah include semua. Terus zikir sore, itu apakah di penghujung di ujung yang hari itu itu termasuk zikir sore itu, Ustadz? Oh, betul. Makanya ini tadi ada sebutan ada 4 kali gitu ya. Tapi kemudian disimpulkan jadi 3. Ya, jadi tadi sebelum terbitnya matahari, sebelum terbenamnya, kemudian di penghujung malam. Nah, ini di penghujung siang. Nah, penghujung siangnya tadi kita samakan dengan qabla ghurubiha, ya, sebelum terbenamnya di situ ya. Iya. Sama setelah tahajud ya, Ustaz? Iya, betul. Atau di saat-saat tahajud itulah di situ ya. Jadi di waktu-waktu sahur bahasanya ya. Ya, jadi kalau untuk anak alail nanti dukungan hadisnya banyak sekali terkait dengan tadi beristighfar, dan berarti tidak hanya tasbih saja di sana ya. Ada istighfar di situ, permohonan ampun pada Allah ya. Kalau di ayat yang lainnya kita mendapati bahkan anjuran untuk bisa beristighfar ya. Itu kan sudah paripurna, Ustaz. Terus ini pertanyaan saya, Ustaz. Misalnya ya, kita kan tahajud gitu ya. Tahajud itu kan kalau terus langsung 2 kali 4 kan kadang-kadang kita juga butuh doa. Itu boleh nggak kita baca doa setelah sholat tahajud, tapi kita baru sholat 4 rakaat, setelah baca doa itu kita teruskan lagi. Boleh, Ustaz? Oh, dipersilahkan. Jadi di sela-sela sholatnya di situ ya, jadi habis salam dia berdoa, ditambah lagi dia berdoa lagi ya, dipersilahkan. Jadi tadi tidak harus ketika selesai dari seluruh yang ingin dilakukannya, tapi ketika dia bisa dengan salam, dia berkesempatan tadi untuk tadi menambah doa-doa di antaranya ya. Iya, baik Ustaz, alhamdulillah. Ya, berikutnya kita masuk di 131 wala tamuddanna. Nah, ini silakan Bu Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamuddanna aidaika ila ma ainaika ila bala tamuddanna ainaika ila ma
dan jangan kamu tunjukkan kedua matamu kepada apa? Kepada apa? Kesenangan mungkin. Mata nabihi azwaja minhum. Kami beri kesenangan dengannya di antara golongan-golongan. Zahrotal hayatid dunya, di antara mereka kembang kehidupan dunia. Litaftinahum fi, untuk kami uji mereka dengannya. Warizku rabbika khairu wa abqa, sedang Tuhanmu sedang rizki Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Wala tamuddanna, dan janganlah engkau, nah di sini tamudanna ya, madda yamuddu. Ya, jadi melepaskan pandanganmu, tamuddanna ainaika, melepaskan kedua pandanganmu, ila ma mata'na bi azwaja, ya, kepada kesenangan yang kami berikan beras golongan minhum, di antara mereka. Ya, zahratal hayatid dunya. Nah, di sini sebagai bunga kehidupan dunia. Ya, jadi orang-orang yang beriman yang tadi mereka mendapatkan ketenangan di 130 dikarenakan mereka bertasbih di pagi, di sore, dan di penghujung malam. Ya, maka mereka diingatkan oleh Allah agar pandangan mereka tidak tertuju pada kenikmatan dunia yang diberikan pada kelompok-kelompok tertentu sebagai bunga kehidupan dunia ya. Ya, kenapa kelompok-kelompok tertentu itu ternyata bukan karena keimanan mereka mendapatkannya, tapi linaftinahum fi, ya, agar kami bisa memfitnah atau menguji mereka dengan itu. Ya, jadi ternyata zahratul hayati dunya, ya, ini bunga kehidupan dunia. Jadi Allah berikan pada mereka di situ ya. Warizku rabbika khairu wa abqa, dan rizki Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Nah, di sini kita dapati yang dimaksud dengan zahratul hayati dunya itu berarti bukan rizki kita ya. Ya, jadi begini, seorang ketika mereka telah ditetapkan oleh Allah rizkinya, insya Allah tidak akan pernah salah alamat ya. Dan rezeki Allah itulah yang kemudian yang terbaik baginya dan akan mengekalkannya di situ ya. Kenapa disebut dengan abqa? Mengekalkannya karena insya Allah akan membawa dampak pada kebaikan-kebaikannya. Nah, tetapi kemudian di saat matanya tertuju pada zahratul hayati dunia, ya, bunga kehidupan dunia yang Allah berikan pada kelompok-kelompok itu untuk memfitnah mereka, untuk menguji mereka, ya, maka disitulah kemudian orang-orang yang beriman mereka diingatkan ya. Jadi itu tidak akan pernah menjadikan baik diri mereka, gitu ya. Ya, jadi sehingga itu dipastikan kalau disebut zahratul hayati dunia, berarti itu adalah hal-hal yang tidak pernah dihalalkan di situ ya. Ya, jadi ada orang-orang yang mereka sedang tadi berebut sesuatu di situ yang bukan miliknya sebetulnya, tapi diperebutkan ya. Nah, ini orang-orang beriman mereka tidak boleh terbelalak matanya ya. Mereka pengen juga. Nah, itu yang tidak boleh di situ ya. Ya, jadi karena rezeki yang telah Allah tetapkan untuknya itu akan lebih baik dan lebih mengekalkannya. Ya, nah ini kita mendapati ada peringatan yang luar biasa di 131 ini. Jadi kalau manusia mereka tidak diingatkan itu, mungkin mereka tadi ya pasti akan sangat tertarik ya. Jadi tidak dipungkiri setiap manusia pasti mereka senang dengan dunia ya, pasti mereka senang dengan harta. Ya, jadi itu pun juga Allah tegaskan ya, dan kita mendapati beberapa ayat menegaskan terkait dengan itu. Jadi manusia itu jelas mereka akan suka dengan harta benda ya, mereka suka dengan kemewahan gitu ya, mereka suka dengan segalanya. Ya, itu ya Allah tunjukkan demikian ya tentang kesukaan manusia itu. Ya, nah yang jelas di sini kita diingatkan agar seorang tidak terjerumus ke dalam yang haram. Ya. Ustadz mau tanya Ustadz, itu kan termasuk karunia. Saya itu nggak tahu persis rincian karunia Allah itu apa aja Ustadz. Oh ya, karena kita tidak akan pernah bisa menghitung sehingga kita tidak pernah tahu. Jadi semua adalah rizki karunia Allah ya. Jadi karunia Allah ini tidak hanya materi saja, tapi segalanya gitu ya. Yang tadi bisa menjadikan kita nardo di ayat 130 kita
tenang di situ ya. Nah, itulah karunia Allah berikan pada kita ya. Kesehatan semuanya adalah rizqu rabbik ya. Jadi karunia atau rezeki yang Allah berikan pada kita. Jadi tadi tidak hanya berupa harta, tapi berupa semua hal yang bisa menenangkan kita semuanya. Jadi kesempatan kita dalam beribadah, ya kesempatan kita dalam mengkaji firman Allah, itu kan juga tadi rizki ya. Ya, jadi bahkan kita mendapati orang yang diberikan pemahaman terhadap ayat-ayat Allah, maka mereka adalah orang yang telah diberikan khairun katsira, kebaikan yang sangat banyak di situ ya. Ya, berarti Allah tidak mengukur dengan materi di situ, tapi Allah mengukur dengan tadi ya, dengan pemahaman ya. Ya. Nah, dan itu rizki yang Allah berikan pada kita semuanya. Nah, kita punya kesempatan gitu ya. Itu tadi rizki ya, kita bisa menyempatkan. Jadi mungkin ada orang-orang yang mereka tidak diberikan Allah kesempatan untuk itu ya. Mereka tidak sempat untuk tadi mendekatkan diri pada Allah. Mereka bahkan ibadah untuk yang mahdoh saja mereka sulit untuk mendapatkan waktunya. Nah, jadi mereka hanya diperbudak dengan dunia yang belum tentu mereka miliki di situ ya. Ya, jadi akan dibuat capek saja. Nah, itu yang dikenal dengan kaum qirotatan khosiin ya. Jadi kera-kera yang hina. Ya, jadi mereka hanya akan capek saja, tapi mereka tidak akan pernah bisa menikmatinya. Ya, apalagi kemudian mereka bisa mendekatkan diri pada Allah, pasti akan sulit ya. Ya. Alhamdulillah, Ustaz. Ya. Ya, jadi kalau kita misalkan ya lihat ya tahu ada orang-orang sedang bancakan gitu ya. Bancakan sesuatu yang bukan miliknya, jadi aman untuk negara di situ ya. Tapi dijadikan bancakan itu pasti sedih gitu ya, sedih. Tapi boleh jadi ada orang-orang yang pengen juga gitu ya. Wah, mereka saja begitu gitu ya. Ya, nah itu tadi yang kita diingatkan lah tamudanna ainai, jangan engkau lepaskan kedua pandanganmu di situ ya. Nah, karena nanti menjadikan suka di situ ya. Nah, kenapa Allah sebut dengan kata ainai, dengan pandangan? Karena semua berawal dari pandangan ya. Jadi melihat dulu, wah ternyata menarik sekali di situ ya. Jadi sehingga akan tadi memerintahkan hatinya, nah, kemudian akan memerintahkan seluruh anggota tubuhnya untuk mengarah pada apa yang dia pandang ya. Ya. Ustaz, alhamdulillah jelas. Ya. Ya, jadi tambang-tambang ya terlihat di situ tambang-tambang, wah begitu ya. Ada bagi-bagi, Ustaz. Ya, bagi-bagi. Bukan miliknya dibagi-bagi. Ya. Yang berikutnya kita masuk di 132 wa'mur ahlaka. Ya, Pak Abid silahkan wa'mur ahlak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalat, dan suruhlah keluargamu, umatmu untuk sholat. Tabir alaiha la nas'aluka wiskon nahnu narzukuka wal akibatu littaqwa, dan berteguhlah atasnya, kami tidak minta kepadamu rizki, kami memberi rizkimu, dan akibat bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, wa'mur ahlaka, dan perintahkan keluargamu. Ya, jadi perintahkan keluargamu bisolat, untuk melaksanakan sholat. Nah, ini tentu tidak hanya melaksanakan sholat 5 waktu, tapi yang dimaksud adalah tadi sholat itu bisa mencegah seorang dari berbuat keji dan mungkar ya. Ya, jadi artinya jadi tidak hanya sholat, tapi makna sholat itu di situ ya. Jadi mereka menegakkan sholat mereka. Wastabir alaiha, dan bersabarlah terhadapnya. Nah, di situ kita mendapati ada perintah untuk istabir ya. Jadi tidak hanya isbir saja, tapi istabir ya. Nah, kita dapati kalau kata dalam soroh itu ditambahkan huruf saja, itu maknanya makin dalam. Jadi kalau sobar isbir, itu bersabarlahnya. Ini istabir tambahannya ada tambahan tok di situ ya, menunjukkan bahwasanya kesabarannya itu wastabir alaiha ya. Jadi tidak hanya sabar, tapi berpegang teguh terhadap
terhadap sholat yang dia kerjakannya agar tidak berdampak terhadap kerusakan atau tidak berdampak terhadap keburukan ya. Jadi harus bisa mencegah dirinya dari berbuat keji dan mungkar. Dan itu tadi termasuk keluarganya karena perintahnya seperti itu ya. Jadi perintahkan keluargamu berarti seorang insya Allah dia sudah aman ya, sehingga dia diperintahkan untuk melakukan itu pada keluarganya atau bisa menyelamatkan keluarganya. La nas'aluka rizqo, ya kami tidak meminta rizki padamu ya. Jadi Allah menegaskan ya, jadi kita diperintahkan untuk sholat ya, untuk agar bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, hingga keluarga kita ajak semuanya. Itu bukan karena Allah minta rizki pada kita, bahkan nahnu narzuqu, kamilah yang memberikan rizki padamu ya, termasuk tadi ketenangan dan seterusnya Allah yang memberikannya. Wal akibatul littaqwa, dan kesudahannya untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini kita dapat yang bertakwa ini berarti imtithalul awamir ya, melaksanakan perintah Allah, wajtina munawahi, dan meninggalkan larangannya. Ya, jadi ini nanti akan seperti itu ya. Jadi akibatnya ini orang-orang yang tadi mereka sabar dalam tetap melaksanakan sholatnya dan tercegah dirinya dan keluarganya dari perbuatan keji dan mungkar, berarti menunjukkan bahwasanya mereka akan jadi orang-orang bertakwa. Dan kalau sudah jadi orang yang muttaqin bertakwa, ini berarti tingkat yang paling tinggi ya. Inna akramakum indallahi atqakum ya. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang takwa di situ. Jadi awalnya adalah iman dulu. Ya, kalau kita membaca Al-Mujadilah ayat 11 ya, dia beriman dulu, setelah beriman dia berilmu di situ ya. Kemudian dia bertakwa. Nah, kalau takwa ini menunjukkan bahwasanya dia sudah mengimplementasikan iman dan ilmunya. Ya, jadi sehingga dia menjadi orang yang bertakwa. Jadi melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ya, dan itu yang tidak ada tandingannya lagi ya. Allah sebut wal akibatu littaqwa. Akibatnya kesudahan adalah littaqwa, untuk ketakwaan. Nah, ketakwaan ini tadi terkait dengan orang-orang yang bertakwa ya, insya Allah mereka mendapati akibat atau kesudahan dari itu semuanya. Ya, jadi sholat yang biasa dilaksanakannya, ya, kemudian mereka bersabar ya, sehingga tidak terjerumus ke dalam keburukan-keburukan ya. Maka insya Allah mereka akan tadi mendapatkan darajah muttaqin ya, sebagai orang-orang yang bertakwa yang dipastikan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Ya, itu tadi terkait dengan usaha kita semuanya ya. Kita berusaha ya, dan seorang tetap mesti berhati-hati agar mereka tidak tadi ya, mereka tidak sum'ah di situ ya, karena sum'ah itu nanti akan merusak. Nah, jadi sum'ah ini tadi terkait dengan menceritakan kelebihannya, ibadah-ibadahnya dan seterusnya, itu juga tetap harus hati-hati dan waspada ya. Ya, karena kalau kita dapati ada tahadzuts bin nikmah ya, dari surah Al-Duha ayat terakhir itu ya. Jadi tahadzuts bin nikmah ini ya, Allah ketika memberikan rezeki padanya dia berzakat ya. Ketika Allah berikan lebih di sana dia bersedekah di situ. Ya, bukan berarti menceritakan di situ ya. Ya, nah makanya kadang-kadang ada orang yang merasa bahwasanya oh kami ini sedang tahadzuts bin nikmah loh gitu ya. Jadi dia pamer di situ ya, tapi dia merasa dia sedang tahadzuts bin nikmah. Nah, jadi kalau Syekh Utsaimin menyebutkan tahadzuts bin nikmah itu adalah syukur di situ ya. Ya, jadi kesyukuran ya. Jadi kalau dia tadi bersedekah karena kesyukurannya pada Allah gitu ya, atau dia tadi berusaha untuk berkata dengan baik karena bentuk syukurnya pada Allah. Nah, itu tahadzuts bin nikmah. Jadi otomatis tadi sudah terbukti dengan amal perbuatannya di situ ya, dibuktikan dengan amal perbuatannya. Jadi sehingga dia tidak perlu menceritakan tadi karena nanti bisa jadi sum'ah dan seterusnya. Tanya Ustadz. Ya, silakan. Jadi kalau istiqomah itu urutannya di mana Pak Ustadz? Sesudah apa? Istiqomah itu masuk di istabir alaiha. Jadi tetap bersabar gitu ya, istiqomah ya. Karena sabar ini kan nanti ada dua arah di situ ya. Sabar untuk tetap taat dan patuh pada perintah Allah, dan sabar untuk menjauhi larangannya. Nah, di situ ya. Ya, nah itu nanti istiqomahnya di situ, wastabir alaiha itu. Jadi istiqomahnya di wastabir alaiha. Jadi kita istiqomah. Ya. Jadi bertakwanya sesudah bertakwa baru istiqomah gitu? Oh enggak, takwanya itu nanti akibatnya itu adalah dia termasuk orang yang bertakwa.
Ya, jadi kalau dia bisa begitu, jadi mengajak keluarganya sholat, ya, sholatnya tadi bisa mencegah dirinya dan keluarganya dari berbuat keji dan mungkar, gitu ya, dan tetap istiqomah dalam menjaga komitmennya itu, gitu ya. Ya, nah maka nanti dia akan mendapatkan tadi ketakwaan dari itulah ketakwaan di situ ya. Jadi itulah yang disebut dengan takwa. Ya. Iya, Jadi iya, wal iya. akibatul takwa di situ ya. Ya, Jadi beda berarti ya, otomatis beda. akan seperti itu ya. Jadi dia tadi mengajak, kalau mengajak berarti sudah jelas ya. Dia mengajak keluarganya, ya kemudian, nah keluarga ini nanti tidak hanya keluarga sedarah ya. Ada keluarga yang tidak sedarah, jadi sesama kaum muslimin. Nah itu berarti keluarga yang tidak sedarah ya. Nah, jadi ukhuwah Islamiyah di situ yang nanti konteksnya bisa makin luas di sana. Ya, jadi artinya dia bisa meluaskan tadi, memperluas wa'mur ahlaka bisolah ya. Jadi dia tidak hanya membatasi dengan keluarga sedarah, tapi yang tidak sedarah pun juga bisa diusahakan. Kenapa? Nah, karena seorang kan belum tentu ya, yang sedarah kemudian dia bisa dapat semua kan belum tentu ya. Ya, makanya kemudian kita dapat yang tidak sedarah pun juga demikian ya. Ya, jadi sehingga kalau misalkan kita dapati seperti Nabi Nuh, nah itu kan bukan berarti harus yang sedarah semuanya. Ternyata tidak juga kan, ada di antara yang sedarah yang tidak kena di situ gitu ya. Tapi ternyata orang lain bisa kena ya karena usahanya untuk mengajak tadi. Nah, wastabir alaiha, istiqomahnya ada di situ gitu ya. Ya, maka insya Allah ya, tadi wal akibatul takwa. Jadi kesudahannya adalah takwa. Nah, takwa ini bentuknya masdar di situ ya. Meskipun kita mendapati dalam bahasa terjemah itu diartikan sebagai orang yang bertakwa di situ ya. Jadi kesudahannya adalah ketakwaan. Ya. Ya, terima kasih Ustadz. Ya. Hanya Pak Ustadz, Ya. tadi ada PR kita itu kan yang Safa itu Pak Ustadz. Ya. Nah, kemudian saya tadi mau mengambil surat Al-Hajj. Ada di situ yastafi bertambah dengan to, Pak Ustadz. Nah, saya ragu tadi kenapa bertambah ya. Jadi saya nggak jadi ngambil. Tapi sebenarnya itu benar. Jadinya itu fi'il mudhari dari Safa tapi udah ditambahin to gitu ya Pak Ustadz. Ya. Kalau yastofi itu berarti dari istofa di situ ya. Dia fi'il madinya dia sudah tambah di situ. Ya. Jadi dia dari istof, ya. Dia istofa yastofi. Nah, nanti semua yang begitu itu ifta'ala yafta'ilu. Nanti pasti dia akan ya ilatnya mutal akhirnya dia pakai ya gitu ya. Ya, nah sedangkan kita kalau pakai sofa yasfu, nah itu nanti beda ilatnya. Yang masih asli sofa yasfu itu ilatnya waw di situ ya. Tapi nanti kalau kita pakai yastofi ilatnya jadi ya. Nah, jadi nanti ketika kita disuruh untuk membuat mudhari dari sofa berarti cukup yasfu saja yang kita ambil gitu ya. Nanti kita tidak ambil yastofi. Kenapa? Yastofi ini dia sudah punya tambahan huruf di situ. Dan akhirnya nanti berbeda. Kalau yastofi pakai iya, kalau yasfu dia pakai waw di situ. Nah, ketika kita menyebutkan akhirnya ternyata harusnya waw kita sebut iya, nanti kita jadi dapat catatan di situ. Ya, jadi berarti itu ada mudhari dari fiil yang disampaikan pada kita. Misalnya sofa berarti kita cukup yasfu saja. Kita ambilnya ya. Meskipun kata seperti ini berasal dari kata sofa di situ ya. Tapi dia sudah punya tambahan. Jadi kita ambil mudhari dari kata yang dimaksud ya. Misalkan tadi kita mendapati khosyah berarti yahsya. Kita ngambil yang yahsya ya. Ya. Jadi tidak mengambil kata yang dia sudah punya ziyadah, yang sudah punya tambahan. Ya. Itu berarti dia akar katanya berbeda ya Ustadz ya? Oh betul. Oh ya, jadi nanti madinya berbeda. Kalau akar katanya, jadi kalau kita bicara akar kata nanti bisa sama. Tapi karena madinya berbeda, sehingga mudhari'nya bisa berbeda. Ya. Jadi berarti patokannya di madi ya. Ya, jadi tidak semua kita selalu mengarahkan pada akar kata, tapi kita kembali pada madinya. Jadi madi yang ditampilkan di situ apa, kita disuruh buat mudhari'nya berarti cukup mudhari' dari madi yang ada di situ, gitu ya.
Kasih Pak Ya, Ustadz. nah itu insya Allah kita lanjutkan di ayat 133 Bu Elvia, 133 waqalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu laula ya'tina, dan mereka berkata, mengapa tidak datang kepada kami bi ayatin mir rabbih, dengan ayat-ayat dari Tuhannya. Awalam ya'tihim, bukankah telah datang kepada mereka bainahu bainatu ya. Bayyinatu. Oh, bayyinatu ma fi suhufil ula, telah datang pada mereka dari penjelasan apa yang di dalam lembaran-lembaran pertama. Ya. Waqalu, dan mereka berkata, laula ya'tina bi ayah, kenapa tidak datang pada kami dengan tanda-tanda kebesaran mir rabbi, dari Tuhannya. Ya, jadi di sini kita dapati komentar qalu ya, komentar orang-orang itu bisa begitu ya. Ya, jadi mereka menunjukkan bukan orang-orang yang taat dan patuh ya. Ya, jadi kan tidak perlu ya orang yang ingin mematuhi syariat ya. Mereka kan tidak perlu begitu ya. Laula ya'tina bi ayatin mir rabbi, ini kata-kata seperti ini seperti kata-kata kaum Tsamud itu ya. Seperti kata-kata kaum Nabi Hud ya. Nah, seperti kata-kata kaum Nabi Syuaib ya. Itu kata-kata mereka juga begitu. Ya, jadi rasulnya itu dianggap kenapa kok dia tidak punya ini dan itu gitu ya. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan kenapa utusan Allah kok tidak punya kunuz gitu ya, tidak punya harta yang banyak di situ ya. Ya. Nah, di sini kita dapati awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula, tidakkah telah datang pada mereka penjelasan apa yang ada pada kitab-kitab terdahulu atau suhuf terdahulu. Jadi di suhuf terdahulu, di kitab terdahulu juga seperti itu gitu ya. Nah, kenapa pertanyaan seperti itu terulang di situ ya? Jadi misalnya masyarakat sekarang gitu ya. Jadi ada orang tadi mengajak gitu ya, mengajak pada kebaikan di situ. Ternyata komentarnya kamu sendiri saja masih begitu misalkan gitu ya. Kalau kenapa kok tidak ada tanda-tanda kebesaran dari Tuhannya? Misalkan punya ini, punya itu. Kalau zaman dahulu itu diukur dengan materi, dengan harta gitu ya. Jadi Rasul-Rasul yang mengajak itu, kenapa mereka kok tidak punya ini, tidak punya itu gitu ya. Ya, nah ternyata sejarah akan berulang ya. Ya, jadi kalau ada orang-orang berkata begitu, maka awalam ya'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula. Ya, jadi tidakkah telah datang penjelasan seperti itu pada suhuf-suhuf terdahulu atau pada kitab itu terdahulu? Ya, jadi orang-orang dahulu juga begitu, berkata begitu pada Rasulnya ya. Dan pada akhirnya mereka dihancurkan Allah karena keingkaran mereka. Ya, menunjukkan mereka ingkar. Bahkan kita dapati kaum Nabi Soleh saja, nah itu mereka bahkan tadi kalau kamu benar-benar Rasul Allah gitu ya, pasti engkau bisa menjadikan batu itu melahirkan unta betina. Nah, jadi sampai permintaannya kan tidak masuk akal di sini, nggak logis gitu ya. Tapi ternyata Allah kabulkan saja di situ untuk membuktikan mereka itu betul nggak akan mengimani Rasulnya, atau mereka hanya sekedar melecehkan saja dengan kata-kata itu gitu ya. Ternyata sekedar melecehkan. Nah, jadi kalau ciri orang beriman kan tidak seperti itu gitu ya. Jadi itu menunjukkan ciri orang-orang tidak beriman. Ya. Ustaz tanya Ustaz, itu Ya. suhuf-suhuf itu seperti kayak suhuf Ibrahim dan suhuf nabi-nabi yang lain, itu apakah dikumpulkan atau sudah dielaborasi dalam Al-Quran? Ya. Nah, semuanya kalau disebut Quran itu musaddiqal lima baina yadai gitu ya, menjadi pembenar bagi kitab-kitab yang ada sebelumnya. Itu sudah termasuk suhuf-suhuf yang lainnya, termasuk suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Jadi semuanya sudah itu tadi ya terdapat di Al-Quran di situ. Ya, makanya Rasul itu kalau disebut dengan ummi, nah itu ummi itu tidak mengenal kitab-kitab terdahulu gitu ya. Jadi agar tidak dianggap Rasul jiplak gitu ya. Ya, jadi kenapa Rasul disebut ummi? Ya memang tidak mengenal kitab terdahulu. Kalau mengenal berbahaya nanti dianggap jiplak di situ ya. Ya, Rasul tidak pernah tahu Injil, tidak pernah tahu Zabur, tidak pernah tahu Taurat gitu ya. Ya, taunya Al-Qur'an di situ.
Dan ternyata memang sebagian yang menegaskan, menjelaskan, musaddiq, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, gitu ya. Ya. Jadi anugerah yang Allah berikan, Rasul tidak tahu terkait dengan itu, ya. Dan mereka semuanya orang-orang Quraisy itu tahu di situ ya. Kalau Rasul itu ummi, tidak tahu kitab-kitab terdahulu. Ya. Jadi sehingga tidak mungkin Rasul dianggap menjiplak milik mereka orang-orang terdahulu ya. Alhamdulillah Ustaz. Ya, jadi semuanya berarti di Al-Quran ya. Jadi kalau sampai begini, jikalau engkau ingin tahu seperti apa isi Taurat asli, lihatlah Al-Quran. Jikalau engkau penasaran terhadap isi Injil yang asli yang sekarang tidak diketemukan, maka lihatlah Al-Quran gitu ya. Jikalau engkau ingin tahu kitab-kitab terdahulu yang sudah tidak jelas di mana apa keberadaannya, maka lihatlah Al-Quran. Jadi berarti semuanya tergambar di dalamnya ya. Terkait dengan orang-orang terdahulu yang Allah binasakan tergambar semua di Al-Quran. Ya. Baik Ustaz, alhamdulillah. Ya, berikutnya kita masuk di 134 pada walau anna ahlaknahum. Ya, Bu Anida silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlaknahum, dan kalau kami binasakan mereka bi'adzabim min qablihi, dengan suatu siksaan sebelumnya, dalam kurung Al-Quran itu diturunkan, laqalu, tentulah mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, laula arsalta, mengapa tidak engkau utus ilaina, kepada kami, rasulan, seorang rasul, fanat tabi'ah, sehingga kami mengikuti ayatika, ayat-ayatmu, min qabli, sebelum an-nazila, kami menjadi hina wa nakhza, dan rendah. Ya. Walau anna ahlaknahum, kata Allah, seandainya kami binasakan mereka itu bi'adzabim min qablih, dengan siksa sebelumnya, maksudnya sebelum turunnya Al-Qur'an gitu ya. La qaulu, niscaya mereka akan berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, laula arsalta ilaina rasulah, mengapa tidak engkau utus seorang rasul pada kami. Jadi nanti dihisapnya pasti akan beralasan begitu ya. Jadi ini bahasa Allah berandai-andai. Kalau Allah berandai-andai berarti tidak akan terjadi gitu ya. Jadi seandainya Allah membinasakan mereka sebelum Al-Quran diturunkan, niscaya mereka akan berkata begitu. Wahai Tuhan kami, mengapa laula arsalta ilana rasulah? Kenapa tidak engkau utus pada kami seorang rasul? Fanattabi'a ayatika, sehingga kami bisa mengikuti ayat-ayatmu. Min qabli an nadhilla wa nahzya, sebelum kami menjadi hina dan rendah ini, gitu ya. Ya, jadi ini prediksi yang nanti akan dikatakan oleh mereka-mereka di situ ya. Kalau Al-Quran Allah turunkan setelah mereka dibinasakan. Jadi makanya Allah turunkan Al-Quran dulu, sehingga tidak ada alasan-alasan bagi mereka-mereka itu untuk berkata seperti itu nantinya di saat mereka dihisab oleh Allah. Ya. Ya, berikutnya 135, ini ayat terakhir di surah Toha ya. Bukan, silahkan kulun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul, katakanlah, kullun mutarabbisu. Masing-masing kita menunggu. Fatarabbasu, maka tunggulah olehmu. Fasata'lamun, maka kamu akan mengetahui man ashabus sirati sawi, siapa penghuni yang mempunyai jalan yang lurus. Dan siapa mendapat petunjuk. Ya. Kul, katakanlah Muhammad, kullu mutarabbis ya. Masing-masing mutarabbis akan menanti. Jadi maksudnya Rasulullah dan mereka akan menanti. Fatarabbasu, maka nantilah atau tunggulah ilmu sekalian. Fasata'lamun, maka kalian akan mengetahui man ashabus sirat, siapakah di antara mereka yang menjadi ashabus siratis sawi, ya, yang akan menempuh jalan yang lurus di situ ya.
wa man ihtada, dan juga yang mendapat petunjuk. Ya, jadi akan tampak sekali di sini kalau tadi Rasul sudah tadi meminta mereka untuk saling menunggu gitu ya. Jadi siapa yang berada di jalan yang lurus dan siapa yang mendapat petunjuk, maka akan diketahui oleh semuanya. Ya, jadi orang-orang yang beriman, yang taat dan patuh, dan orang-orang yang ingkar sama-sama menunggu ya. Nah, jadi menunggu apa yang Allah tetapkan, dan dipastikan orang yang beriman mereka yang berada di jalan yang lurus dan mereka termasuk orang yang mendapatkan petunjuk Allah. Ya, jadi kita dapati Rasulullah saja pertentangannya begitu keras ya, begitu berat ya. Ya, jadi ternyata ada orang-orang yang tetap saja mereka tidak percaya, yang sulit mempercayai. Ya, padahal Rasul-Rasul semuanya mereka membawa mukjizat ya. Mereka dilengkapi dengan mukjizat-mukjizat yang ada. Kan tidak ada Rasul yang tidak ada mukjizatnya. Semuanya ada di situ ya. Ya, tapi ternyata tidak belum tentu bisa mengimankan setiap orang ya. Ya, kita dapati mukjizat Nabi Musa yang sudah begitu pun tidak mampu mengimankan Fir'aun dan pemuka-pemukanya. Ya, makanya di situ kita dapati bukan berarti kita menyerah, tidak ya. Tapi kita tetap diperintahkan untuk itu ya, karena insya Allah itu akan jadi kebaikan buat kita semuanya. Jadi orang-orang yang mereka misalkan mendapati ada orang yang sudah dinas atau yang sudah dicap masuk neraka misalkan, bukan berarti mereka tidak dinasihati dan tidak diingatkan. Mereka tetap disuruh untuk mengingatkan di situ ya. Ya, jadi tetap disuruh mengingatkan. Nanti kita dapati bagaimanakah ya Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang memberikan peringatan itu ya. Jadi insya Allah tetap akan berguna di situ ya. Sebagai bentuk ikhtiar mereka nantinya. Ya. Ya, sampai di penghujung ya. Izin bertanya, ini kan Al-Quran kan Taurat, Injil itu ada di Al-Quran gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, ini kira-kira ada nggak yang tahu yang mana Taurat, yang mana Injil di Al-Quran ini? Kalau sudah disebut dengan musaddiqal lima bayna yadayhi, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, berarti ya sudah tadi campur-campur di situ. Ya. Jadi kalau misalkan begini, ada orang yang mereka pernah menghafal Taurat misalkan ya, ketika lihat Al-Quran, wah ya di situ ada semua di situ ya. Ya, seperti itu gambarannya. Ya, makanya Rasul kan pernah berkata begini, kan Al-Quran unzila ala Musa gitu ya, seakan-akan Al-Quran itu diturunkan pada Nabi Musa. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali terkait dengan Nabi Musa di Al-Quran ya. Jadi Al-Baqarah saja menceritakan sapi betina saja, ternyata itu gambaran dari kaum Nabi Musa gitu ya. Al-Qasas apalagi di situ ya. Nanti kita masuk di Al-Anbiya, ada lagi kaum Nabi Musa di situ gitu ya. Ya. Nah, jadi artinya kita dapati sudah tadi menjadi musaddiq, pembenar, berarti dari segala sisi akan membenarkan di situ. Dan nanti yang berbeda hanya terkait dengan syariat saja ya. Ya, kalau perintah sholat itu ada, semuanya ada ya. Yang berbeda kan syariatnya di situ. Sholatnya berapa rakaat, gitu ya, berapa kali dalam sehari, itu yang berbeda ya. Dan memang kita tidak pernah diberitahukan oleh Rasulullah terkait dengan sholat mereka berapa kali dan seterusnya. Karena nanti bisa tercampur di situ ya. Jadi yang disampaikan kepada kita berarti yang jadi syariat kita. Misalkan puasanya Nabi Dawud. Kalau puasanya Nabi Syuaib tidak disampaikan pada kita ya. Puasanya nabi yang lainnya tidak disampaikan, hanya puasa Nabi Dawud saja yang disampaikan pada kita karena diadopsi jadi syariat kita gitu ya. Ya, berarti umat Islam itu mereka berarti diajak untuk fokus terhadap ajaran agamanya di situ ya. Jadi sehingga ajaran Rasul sebelumnya yang diadopsi berarti diperjelas. Kalau yang tidak diadopsi berarti tidak diberikan penjelasan pada kita. Yang jelas mereka semuanya juga sholat gitu ya. Kalau kita dapati Maryam kan diperintahkan Allah tadi irka'i wasjudi gitu ya. Warka'i ma'arrokin misalkan, rukulah kamu bersama orang-orang yang ruku. Ya, jadi berarti Maryam diperintahkan berjamaah di situ ya, karena rukunya bersama orang-orang yang ruku. Ya, tapi tadi terkait dengan kaifiyahnya kita tidak diberitahu. Tapi sholatnya ternyata iya di situ ya. Tergambar di Al-Quran kalau mereka sholat gitu ya. Mereka juga puasa. Yang berbeda tadi hanya syariatnya saja.
Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, kita sampai di 135. Berikutnya ini PR terakhir di topik mu'tal akhir ya. Ini berarti di tamrin 7. Nah, tamrin 7 ini mirip dengan tamrin yang ke-6 kemarin. Cuma kalau tamrin yang ke-7 ini kebalikannya ya. Ya, kalau kemarin kita disodori fi'il madhi, kemudian kita disuruh menyebutkan mudhari'nya plus membuat dalam kalimat ya masing-masingnya, dan disebut fi'il mu'tal akhir dengan tanda alif, waw atau ya ya. Nah, sekarang ini ada fi'il mudhari', nah, kita disuruh mengambil madhinya. Kita membuat madhinya, kemudian kita bikin seperti kemarin dalam kalimat. Nah, setelah itu kita tentukan seperti kemarin. Nah, mu'tal akhirnya pakai alif, waw atau ya di situ ya. 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 Ustaz, ini kok tulisannya ya, di saya kan yang terjemahan ya. Usullah fi'il madhi dari fi'il-fi'il berikut ini. Padahal udah jelas ini fi'il mudhari. Itu gimana Ustaz? Oh, ini dha, ini dha itu berarti letakkan di situ, letakkan madhi ya. Ya, jadi bahasanya begini. Buatlah fi'il madhi dari fi'il mudhari berikut ini gitu ya. Ya. Ya, Jadi, kemudian jadikan dalam satu kalimat. Nah, jadi maksudnya masing-masing kita buat kalimat ya. Nah, setelah kita buat kalimat bayin ahwa mu'tal akhir aw alif bil alif am bil ya ya. Jadi kita tentukan apakah pakai alif atau ya. Jadi di sini tidak ada waw di situ ya. Karena ya, jadi tidak ada waw, adanya alif dan ya saja. Kalau kemarin ada waw juga, karena memang kemarin kita rubah jadi mudhari' ya. Jadi kita disuruh untuk menyebut ilatnya itu dari mudhari'nya. Kalau sekarang kita sebut ilatnya dari madhinya. Ya, makanya pilihannya hanya ada alif sama ya saja, tidak ada waw. Berarti ini Ustadz, ya-nya itu nih semua kita buang ya Ustadz ya. Karena ini kan di tempat saya kan, misalnya nomor 1 itu yaqdi, kan itu kan fi'il mudhari. Iya. Nah, itu jadi mudhari ini kita jadiin madhi gitu. Madhi, betul. Kita jadikan madhi, kita letakkan dalam kalimat seperti yang kemarin. Kemudian kita sebutkan jenis ilatnya. Apakah alif atau ya. Nah, kenapa di fi'il madhi kok tidak ada waw? Nah, berarti fi'il madhi tidak dikenal waw ya. Yang dikenal alif dan ya saja. Ya. Jadi yang kita cari mu'tal akhirnya itu dari madhi ya Pak Ustaz, bukan dari mudhari. Dari yang sekarang dari madhinya, bukan dari mudhari'nya. Kalau kemarin berarti dari mudhari'nya. Jadi makanya itu kita buat dulu dia jadi fi'il madhi di tamrin 7 ini. Nah, kemudian kita masukkan dalam kalimat. Nah, setelah itu berarti madhinya itu, gitu ya. Jadi kita sudah tidak peduli dengan mudhari'nya. Ya, jadi mudhari'nya berarti sudah tidak kita adopsi dalam kalimat kita ya. Kita adopsi yang madhinya. Ya, jadi nanti yang kita jelaskan ilatnya adalah dari madhinya. Karena dia yang kita letakkan dalam kalimat. Ya, jadi nah ini terkait dengan alif dan ya, ini kita perhatian sekali di situ ya. Kaidahnya kalau sebelumnya itu fathah berarti pasti alif gitu ya. Kalau sebelumnya kasroh pasti ya gitu ya. Sebelum kenapa? kasroh itu pasti alif Ustaz ya. Kalau sebelumnya kasroh harokatnya pasti itu adalah ya. Ya, kenapa? Karena kita kan kadang-kadang melihat ya dan alif itu tandanya sama di situ ya. Jadi ya bentuknya sama, tampilannya sama gitu ya. Ya, tampilannya sama. Nah, kita bisa membandingkan terkait dengan harokat sebelumnya. Kalau dia harokatnya kasrah berarti pasti dia ya. Kalau sebelumnya fathah berarti dia alif. Ya. Nah, kalau misalkan kita memasukkan ke ini, misalkan kita masukkan ke mesin misalkan di situ ya. Nah, kadang-kadang mesin itu tidak bisa mendeteksi itu ya atau alif gitu ya. Nah, karena dia itu kalau taunya bengkok gitu tampilannya disebut dia ya gitu ya. Padahal alif di situ ya. Nah, seperti itu. Baik Ustaz. Dia harus dicari di kamus dulu ya Pak Ustaz. Iya. Kirim lagi ya Bu El. Betul. Jadi kita jadikan madhi dulu, kita masukkan dalam kalimat, baru dijelaskan
ilatnya apa, alif atau ya. Jadi pilihannya cuma dua di sini, alif dan ya saja, tidak ada waw ya. Menunjukkan bahwa fi'il madhi itu ilatnya tidak ada yang waw. Ya, yang waw nanti ada di mudhari'nya, gitu ya. Ya, di mudhari' memang wawnya banyak, Ustaz. Ya, kalau di mudhari' berarti lengkap ya, ada waw, ada alif, ada ya. Kalau di madhi berarti hanya di alif dan ya saja. Makanya meskipun hanya dua pilihan alif dan ya, nah, kalau kita membandingkan waw kan memang beda sekali tampilannya gitu ya. Nah, alif dan ya ini meskipun hanya dua, tapi tetap kita juga waspada karena tadi jangan sampai tadi kita tertipu dengan tampilannya di situ ya. Ya. Nah. Yang yasbu gimana Pak Ustaz? Apa? Yasbu yang nomor 3 itu. Oh ya, nanti yasu kita cari madinya juga pasti ada di situ. Ya, boleh. Ustaz, lebih sulit cari madi daripada mudhari ya? Lebih sulit cari madi daripada mudhari. Iya. Jadi kalau ini kita harus cari dulu, ya kan madi itu akar kata. Jadi kita harus pikir dulu. Yakuboni. Ya, pokoknya nanti kalau kita cari di kamus untuk memastikan silakan dihilangkan ya-nya saja semuanya. Ya. Jadi kof, do, yaitu dot itu kita masukkan dulu, nanti akan ketemu ya. Nah, kalau ya beko, ya-nya kita buang, ba, kof, nah itu nanti silakan dimasukkan. Ya. Oh, dibuang ya-nya. Jangan lupa ilatnya tidak boleh dihilangkan ya. Ya, yang mudhari'nya dibilang dulu. Ya. Ustaz, kalau ya beko tuh jadi bako gitu. Oh iya. Bako? Belum tentu bako. Bako. Kasih contekan satu boleh Ustaz. Bako yapki. Oh, nanti bukan kalau baka ya beki. Kalau ya beko bukan bako. Nanti bukan bako. Kalau bako kan yapki. Ya, kalau baka ya beki. Kalau ya beko ini fi'il madhinya bukan bako. Bukan bako. Kalau bako yapki. Makanya harus kamu beneran kalau nggak salah. Pokoknya kalau nggak alif ya pasti begitu. Ya. Jadi kalau bukan bako, nah pasti. Tapi harus dilihat juga tampilannya seperti apa. Iya. Ustaz, ini saya tanya. Dikasih rumusnya ya dibuang dulu ya. Ya dibuang dulu, baru dicari. Ya. Oh ya, jadi ya-nya dihilangkan dulu, baru kita cari berdasarkan urutan huruf. Ya. Insya Allah nanti ketemu. Insya Allah.